Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para jemaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita hingga sampai akhir atau hingga sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi Allah umur panjang, diberi Allah kesehatan, termasuk alhamdulillah belum sampai ditemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang insya Allah hari ini kita sampai hari keberapa ini Pak? Dalam sampai mawon beda napa malah pemerintahan ya. Ada yang 8 ya, ada yang 9. Monggo, itu sebuah keniscayaan ya. Para jamaah, jenengan sehat sedaya nggih? Alhamdulillah, sehat jasmani dan rohani. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang diri kita kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdi yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali di akhirat kelak yang akan ditanyakan oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentang sholat kita. Ini hendaklah kita camkan baik-baik dalam otak bawah sadar kita, bahwasanya pertama kali yang akan ditanya Allah tentang kehidupan kita di dunia, tentang ibadah kita di dunia adalah sholat. Para jamaah, betapa tidak, karena saking pentingnya sholat sampai-sampai Allah langsung memanggil Rasulullah
untuk menghadap Allah, menerima wahyu secara langsung. Kalau kita tahu ibadah-ibadah yang lain Allah mensyariatkan melalui malaikat Jibril, tapi kalau sholat para jamaah Allah langsung memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena saking pentingnya sholat sehingga Allah tidak melalui perantara malaikat Jibril, langsung melalui berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke langit 7. Ini berarti salat itu penting nggak mboten, Pak? Salat penting nggak mboten? Saking pentingnya fa idza saluhat kulluhu. Kalau salatnya baik, kalau salat hamba itu baik, maka ibadah yang lain dihitung Allah baik. Ini Pak ya. Kalau sholat kita baik para jamaah, maka amalan yang lain dihitung baik. Hadis itu melanjutkan faqad aflaha wa anjah. Sungguh orang yang sholatnya baik, maka dia telah sukses. Dia telah berbahagia. Dan sebaliknya ba'in soluhat, dan jika sholatnya jelek atau buruk, maka soluhat kulluhu, semua amal ibadah kita di dunia itu dihitung jelek. Sodakoh sampean, ya, ramah tamah sampean, akhlak kita semuanya, hajinya, umrohnya, pokoknya amalan-amalan ibadah yang baik itu dihitung elek. Patokane siji ya iku salat. Faqad khaba, dan orang yang salatnya jelek, sungguh dia telah gagal. Dia tidak sukses. Wa khasir, dan sungguh dia termasuk orang yang rugi. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, berarti kula mbek sampean dengan adanya hadis ini, berarti kula mbek sampean kudu betul-betul memperhatikan salat. Makanya salat itu amalan yang tidak boleh ditinggal. Amalan yang tidak boleh ditinggal apapun keadaan kita, kecuali kalau mbak sampean gendeng, kecuali gendeng. Makanya anak wong gede wae salat gak salat sampean delok wong itu gendeng apa waras. Nggih. Kecuali nggih. Jadi kecuali ini hal-hal yang memang sangat terpaksa. Makanya ketika sampean sakit, ya, kalau nggak bisa berdiri dengan duduk gak iso ambek turu gak iso ambek, ya, turu mlumah gak iso mengkurep gak iso miring, ya. Kan ana panggih wong sing gegere denggeken ya gak iso. Sampai wong iku mbek isyarat. Nek wis isyarat gak iso, wis wayahe disolati. Lah kula mbek sampean aja ngenteni disolati. Para jamaah, ada ayat Allah yang lain menjelaskan fawailul lil musallin. Neraka wel disediakan bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Orang yang mengerjakan salat diancam masuk neraka wel. Insyaallah sing ngerjakno salat diancam neraka, apa maneh sing gak salat.
alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang-orang yang lalai di dalam mengerjakan salatnya. Termasuk lalai kalau mbak sampean adalah salat jamaah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai temanya keutamaan salat jamaah di masjid, duduk nang omah. Kula teng griya nggih jamaah, kula teng kantor nggih jamaah, bukan, tapi di masjid. Para jamaah, mari kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan bagaimana kita sholat berjamaah di masjid. Memang secara hukum, Imam 4 mazhab selain Imam Syafi'i menyatakan wajib sholat di masjid jamaah, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib, yang ditekankan. Nek gak terpaksa ojo sampai gak nang masjid. Terakhir, para jemaah, ada sebuah hadis menjelaskan kepada diri kita, salatu rajulin, salatnya seorang laki-laki, ngapunten, salat wajib ke masjid itu untuk laki-laki. Ibu-ibu ngapunten, ibu-ibu paling baik di rumah, dan rumah pun masih diperinci sama Rasulullah. Paling baik lagi rumah yang paling dalam. Nggih, kok sak pira gedene omahe ya. Omah sing paling jero, paling nyempit. Karena apa? Fitnahnya perempuan itu besar, Pak. Fitnahnya perempuan besar. Tapi kalau ibu-ibu kepingin ikut nang masjid, jangan dilarang, kata Kanjeng Nabi. Boleh, jangan dilarang. Sholatul rajulin fil jamaah, sholatnya seorang laki-laki di dalam jamaah, yazidu min sholatihi fi baitihi aw suqihi wa suqihi. Sholatnya seorang laki-laki berjamaah di masjid itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibandingkan sholat di rumahnya atau di pasar. Kalau zaman dahulu kerjanya para sahabat rata-rata dagang, dalam artian atau di kantornya. Berapa? Bid'an wa isrin, antara di atas 20, di bawahnya 30. Di riwayat yang lain afdalu, lebih afdol berapa? Bisa ba'in wa isrin, 27 derajat. 27 kali lipat. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, keutamaan pertama, orang-orang yang melakukan sholat jamaah di masjid, dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda, seperti pahalanya 27 kali lipat sholat. Nek kalau mbak sampean sholat dewean, itu mek siji, dan tidak dapatkan keutamaan yang lainnya. Tapi kalau jamaah di masjid, kita mendapatkan 27 kali lipat sholat sendirian. Iki nek wong matre, wong senengan hitung-hitungan, Pak. Iku gak seneng, Pak, nek oleh bayaran mek siji. Nek wong hitung-hitungan, bayaran 1 juta, ambek 17 juta, wong waras milih sing pundi, Pak? Dalem wong waras milih sing pundi? Mesti milih 17. Berarti sing milih siji waras nang mboten? Rodok gak waras.
Nek dhuwit, nek dunya golek sing akeh tapi nek pahala juhud qanaah. Tapi urusan dunia, waduh, endi bayaran sing akeh ditoleki. Giliran pahala teko Gusti Allah, golek sing titik ae. Sing penting lakoni. Iki kualitas iman yang sangat tipis. Sing nomor kalih keutamaan fa idza tawaddoa fa ahsana wudu'a, dan kalau dia berwudu, para jamaah, sampai kalau berangkat ke masjid antara berangkat pakai wudu dan tidak wudu itu beda pahalanya. Maka rufi'a darajatan, langkah pertama diangkat derajatnya, dan langkah kedua wahutu minhu khoti'ah, akan diampuni di dalam langkah berikutnya. Jadi para jamaah, orang yang berangkat dari rumah menuju masjid itu yang pertama harus wudu. Usahakan wudu. Nomor siji, wong nek wudu nang omah manfaatin apa? Dalam ngurangi banyu masjid. Listrike gak entek akeh. Ya. Lha kula biasanya adus teng masjid ya, tepak. Berarti nyumbangi akeh. Siji ngurangi banyu masjid, nomor lorone banyu sanyo sampean ndok omah nanti nek ditakoni Gusti Allah, sanyumu piyen gawe apa? Gawe wudu ya Allah. Sing nomor telu, langkah kula mbek sampean bakal diampuni. Apa? Diangkat derajatnya. Yang pertama diangkat derajatnya. Langkah pertama itu derajat kula mbek sampean diangkat. Makanya sampean pisan-pisan ngitung, Pak. Sampean pisan-pisan. Langkah kan ada dua, kanan sama kiri. Abah ngatali, sampean iki griya mriki pinten langkah? Pisan-pisan sampean ngitung pahala, cek semangat. Beda ontel. Ngitung dope paling ya. Dihitung. Sesekali sampean itu, aku iki ditingkatno derajatku mbek Gusti Allah piro ya? Dosaku diampuni pirang langkah ya? Nek sampean ngitung, Pak, sering ngitung, Masya Allah, sampean bakal ngedol omah sing idek masjid niki. Pindah sing adoh. Saestu. Ini pernah terjadi di zamannya para sahabat. Jangan mau buka Riyadhus Shalihin. Di sana dijelaskan bahwasanya keutamaan sholat jamaah di masjid itu diterangkan Rasulullah sangat banyak sekali, sehingga sahabat-sahabat itu tidak kepingin ketinggalan sholat jamaah. Makanya sahabat-sahabat itu para jamaah nek wis kate adan, duduk adan ya, kate adan, iku podo gemleber, napa gemleber ya Pak? Cara dara iku mibro. Padha metu kabeh. Royokan baris ngarep. Baris ngarep ge royokan, umpamanya oleh gelut-gelut Pak sahabat iki. Aku dhisik. Enggak, aku mang dhisik kok. Aku dhisik. Sampai hampir-hampir diundi siapa yang paling depan. Saking semangati sholat jamaah dan keutamaan paling depan. Sehingga ada beberapa sahabat kepingin tidak ketinggalan, tidak pernah masbuk, kepingin on time terus, maka mereka yang rumahnya jauh-jauh mau dijual, Pak. Digawe tuku cedek masjid. Karepe cek gak masbuk. Niku para jamaah. Kedengaran oleh Rasulullah SAW diceloki wong-wong.
aku kok krungu sampean iki arep pindah omah nyedhek masjid kabeh. Nggih Kanjeng Nabi. Ojo. Karena sesungguhnya perjalananmu dari rumahmu itu satu langkah, rufi'ad darajat, diangkat derajatnya, satu langkah lagi yahudul khoti'ah. Ya, Pak, diampuni rontok dosa-dosamu. Akhirnya sahabat-sahabat gak sido. Berarti semakin jauh semakin baik. Semakin adoh semakin apik. Derajatnya semakin tinggi. Nanti akan dibuatkan istana, Pak. Orang-orang yang rajin ke masjid, dia akan dibuatkan istana. Untuk surga, Pak, istana. Duduk nang Bogor. Duduk nang Menteng. Tapi nang surga. Masya Allah. Lah kula mbek sampean, kadang-kadang kula mbek sampean iki ngeten ya. Kualik timbang sahabat. Omah sing ide-ide ku malah sing gampang terlambat. Sing akeh ngoten. Mergae ngerti. Nggih, apa maneh sing ana pujiane. Mari adzan, wala si adzan. Dilok kasih pujian. Ngoten. Krungu, roh Pak. Kan aku ide kari mencolot meneh tutuk. Ngremehno. Sing ide-ide malah biasae kan kari. Marunu krungu komat baru komat kait glunu. Iya. Glunu nggih. Fatihah mari kait tutup masjid. Kait nyoplok sandal. Krungu imame maca sabbihisma rabbikal a'la. Lho dawa. Iya. Nduk ati ini lho ayate dawa. Gena. Kate rukuk kait Allahu Akbar. Kaya arek cilik-cilik niku nek traweh. Gitu. Cilik-cilik traweh kan ngenteni kate rukuk kait ngadeg. Banyak yang seperti itu. Rumahnya dekat seakan-akan jauh. Nyambut gawe nang Surabaya kota, widek. Takut nek cekloke kari. Gitu mboten. Nek ceklok kari gemeter. Aku kari mulai bojone diamuk. Wah, sing masake telat. Aku boleh telat tekone. Ngoten. Ping 3 oleh SP. Nek Mas Buk teng masjid gak tahu ngejer. Jenengan ngejer nek Mas Buk. Dalem wedi di SP mbek Gusti Allah. Nek zamane wong-wong biyen, Pak, nggih. Menungso nek Gusti Allah gregeten. Ya, menungso iki dipecat dadi menungso, didadekno babi ambek kethek. Kula mbek sampean dipecat dadi apa? Ya, rahmati Allah umat Nabi Muhammad nggih. Sik ditangguhno adabe. Cuma kula mbek sampean kadang-kadang nek gak dikei teguran tunai, teguran langsung kadang-kadang ngeremeh. Makanya para jamaah dirahmati Allah sing omahe ide nek iso sampean ya nyiapno saloni, ndelok jeding rusuh diresiki, nggih. Gak usah jagakno marbot. Nggih. Masalahnya apa? Kula mbek sampean jange niku masyaallah nggih. Ya. Wong-wong sing mencintai yang rajulun mu'allaqatu fil masajid, yang seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid itu, ya, dia akan mendapat naungan dari Allah ketika hari kiamat. Luar biasa. Ya. Jadi yang dekat-dekat harus lebih dulu. Jangan sampai yang jauh mendahului. Malu. Nek sing adoh tutuk dhisik, sampean sing idek kari-kari isi. Sampean salat sunah sing suwe mbek ngenteni wong ado-ado. Salat sunah maca Al-Baqarah ya. Ambek ngenteni sing ado umpamane. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian manfaat berikutnya keutamaan orang-orang yang salat jamaah di masjid. Nek wau nomor 1 wau napa Pak? Dilipat gandakan pahalanya. Nomor 2 langkae napa? Ditingkatkan derajatnya dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian para jamaah yang ketiga, orang-orang yang tadinya wudu
kemudian dia masuk masjid, ya, dia niatkan untuk memang betul-betul untuk sholat, ya. Kemudian setelah itu dia tetap duduk di masjid, umpama sampean subuh niki nggih, mari subuh sampean tetap nang masjid, ya, sampai suruh, sampai beduk, aku sik nang masjid ae, pamitan bojone Bu, aku tak nang masjid ae. Selama wudhu sampean belum batal, itu akan dihitung pahala sholat. Selama wudhunya belum batal, akan dihitung pahala sholat. Ini luar biasa. Jadi tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Duduk belum baik sampean, entah sampean mau nduk masjid itu sampean gawe maca Quran, berzikir atau ngomong keagamaan, sesekali ngobrol sama teman-temannya sampai nunggu zuhur, itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala sholat. Tapi mboten Bu, aku kok mulai beduk tapi turu. Ngali turu nek nang omah dibukai ya men. Wis nang masjid ae rek. Iso turu ya. Cek gak dolek bojoku golek nggon ndukur ngono. Bukan itu, nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, sedikit lagi. Kemudian yang keempat, orang-orang ya, yang sholat jamaah di masjid, dia akan didoakan oleh para malaikat. Para malaikat itu wal malaikatu yusholluna. Para malaikat itu bersolawat dan berdoa, wa yaquluna, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahummarhamhu. Ya Allah, berilah rahmat pada orang-orang yang sholat jamaah di masjid. Waghfir lahu, ampunkanlah dosa-dosanya orang yang sholat jamaah di masjid. Jadi apa Pak? Allahummarhamhu, berilah rahmat bagi orang-orang yang sholat di masjid. Dan ampunilah dosa-dosanya orang-orang yang sholat di masjid. Ini doa yang luar biasa dari para malaikat. Sing donga malaikat, Pak. Malaikat itu makhluk suci yang tidak punya nafsu, ya, yang kerjanya cuma taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan kula mbek sampean sing gelem salat jamaah di masjid. Kira-kira sampean purun apa Pak didongakno malaikat? Purun apa mboten? Ojo sampai telat salat jamaah. Ojo sampai telat salat jamaah. Para jamaah dulu zamannya Rasulullah, nek ana wong lanang ana adzan gak jamaah nang masjid, iku hampir-hampir rumahnya dibakar oleh Rasulullah. Kenapa enggak sido dibakar? Karena di rumah itu ada perempuan dan ada anak-anak yang tidak wajib sholat di masjid. Andai kata sampean dudo dewean, iya, kira-kira wis diobong paling. Nggih. Apa? Rabi maneh. Cek gak diobong. Masa Allah andai kata ini dipraktekkan di zaman kelompok sampean, kira-kira omah sampean ben kobong apa mboten, Pak? Ya. Balik-balik diobong. Ini saking pentingnya sholat jamaah. Saking pentingnya sholat jamaah. Yang terakhir para jamaah, ada 2 sholat jamaah yang berat kalau dilakukan orang-orang munafik. Munafik itu fidarkil nar. Orang munafik itu tempat duduknya nanti di neraka paling bawah. Ya. Apa? Asqalus sholat alal munafikin sholatain. Ada 2 sholat yang berat. Sholat ini adalah sholat jamaah yang kalau dilakukan orang-orang munafik itu berat bagi dia. Sholatul fajri, yakni sholat subuh. Alhamdulillah temriki mboten berat nggih? Mboten berat nggih?
Alhamdulillah. Napa mereka poso niki? Nek poso kan memang setan dibelenggu sama Allah. Setan dibelenggu sama Allah sehingga kalau sampean enteng melakoni ibadah. Berat. Ayo ingat-ingat. Wong munafik itu ciri-ciri ini di antara yang 4 itu ditambahkan Rasul lagi ciri wong munafik itu sholat jamaah subuh abot. Wa sholatul isya dan sholat isya. Sholat isya jamaah abot. Makanya sampe delok maghrib wake wong sholat. Nek wis isya anak didik. Niku para jamaah. Jadi hati-hati kalau 2 sholat ini kok dirasa berat arep tekona masjid abot, berarti ada indikasi sifat munafik pada diri kula mbek sampean. Hati-hati untuk mendeteksi kula mbek sampean ini termasuk orang munafik atau tidak. Untuk mendeteksi apakah kula mbek sampean termasuk orang-orang munafik, lihat kula mbek sampean iki salat jamaah subuhe rutin apa mboten? Lihat kalau mbak sampean selama ini sholat isya jamaah di masjid rutin apa mboten? Itu saja. Jadi konsepnya subuh dan isya. Andai kata kalau mbak sampean subuh dan isya bisa terlaksanakan, insya Allah sholat-sholat yang lain itu ringan. Sholat jamaah yang lain ringan. Mudah-mudahan para jamaah kalau mbak sampean semuanya ini diberi Allah kemudahan dan keringanan untuk senantiasa melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan mudah-mudahan kalau misalnya diberi Allah sifat istiqomah untuk melazimi sholat jamaah. Dan mudah-mudahan para jamaah kalau misalnya sedaya dijauhkan Allah dari sifat munafik, yakni malas jamaah sholat subuh dan sholat isya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.